pasar membeli buah mangga. Mengolah data adalah tugas kita. Kelompok 4 penuh dengan semangat, statistika menyenangkan, Jika kami dapat nilai A. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Coda Florin Kolatinus, selaku ketua kelompok dari kelompok 4 pada penugasan kedua mata kuliah Statistika Ekonomi 1 yang diberikan oleh Bapak dosen Pak Ali Tutupolah SEMSI. Sebelum masuk pada dokumentasi penugasan video kedua ini, sama seperti video sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Living in a dream when I'm with you. I don't know how to think when I kiss you. You just hung up the Oke teman-teman, di tugas kedua kali ini kami akan mengolah data, tetapi berbeda dengan tugas pertama yang menggunakan Excel untuk regresi linear sederhana. Olah data kali ini kami menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data jenis time series dan regresi linear berganda. Baik teman-teman, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa dalam penugasan kedua statistika ini kami akan mengolah data menggunakan aplikasi SPSS untuk regresi linear berganda. Jadi untuk sepengetahuan teman-teman semua, regresi linear berganda merupakan sebuah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen atau kita bisa sebut saja sebagai variabel X. Jadi dalam regresi linear berganda ini terdapat lebih dari satu variabel, jadi bisa saja X1, X2 ataupun lebih. Seperti itu teman-teman. Dan analisis regresi linear berganda ini dilakukan untuk mengetahui arah dan berapa besar pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel bebas atau dalam hal ini adalah Y. Nah teman-teman, seperti yang sudah dikatakan juga bahwa regresi linear berganda ini dia memerlukan lebih dari satu variabel independen atau variabel X, maka kelompok kami sudah menyiapkan data mentah yang dimana data mentah tersebut memiliki 3 variabel independen atau variabel X dan satu variabel dependen atau Y. Dan data mentah yang sudah kami kumpulkan berbasis dari data Bitcoin. Data mentah atau data historis harian Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang kripto atau mata uang virtual yang dirancang untuk bertindak sebagai uang dan bentuk pembayaran di luar kendali seseorang, kelompok, atau entitas manapun. Bitcoin diperkenalkan ke publik pada tahun 2009 oleh pengembang atau sekelompok pengembang anonim yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Itu tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan menayangkan beberapa video dokumentasi pengerjaan kelompok kami untuk menyelesaikan tugas ini. Ini adalah data mentah yang sudah kami kumpulkan, yaitu data historis Bitcoin dalam kurun waktu harian pada bulan Mei 2024. Dan sumbernya ini kami dapat dari website investing.com. Berikut ini adalah proses menginput data mentah dari sumber ke Excel. Saya akan menjelaskan langkah-langkah tentang bagaimana kita melakukan uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Pada uji asumsi klasik, kita akan membahas tentang uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Teman-teman siapkan data yang akan diuji, terus ke SPSS-nya, lalu ke variabel view, lalu mengisi variabel X1, X2, X3, dan Y pada bagian nama. Mengcopy data pada Excel untuk dimasukkan ke SPSS. Selanjutnya cara mengujinya yaitu klik tulisan analisis, kemudian regression,
ke linear. Masukkan variabel ke masing-masing kolom, Y dependen, X independen. Selanjutnya klik statis, centang deskriptif dan collinearity diagnostic. Lalu centang juga Durbin-Watson dan continue. Setelah itu klik plot dan masukkan spread ke X dan spreadsheet ke Y. Kemudian centang histogram dan normal probability dan continue. Kemudian ke save. Teman-teman centang unstandardized. Lalu klik continue dan klik OK. Maka di sini hasilnya akan muncul. Teman-teman tinggal memahami hasil tersebut dan memberikan penjelasan di Word. Untuk mencari uji Kolmogorov Smirnov, kita kembali ke menu awal, kita ke analisis, langsung ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialogs, dan ke one sample. Klik, lalu masukkan understand this residual ke kolom, dan klik OK. Maka hasilnya akan muncul. Oke teman-teman, ini merupakan hasil pengolahan data menggunakan SPSS. Terdapat uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinearitas, ada juga persamaan regresi berganda. Ada juga uji T dan juga ada R-square.